Aksi penganiayaan kepada 3 pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU terekam kamera CCTV di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diduga oknum polisi nekat menganiaya petugas SPBU lantaran barcode yang tidak sesuai saat hendak mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Pelaku yang datang menggunakan mobil mewah lalu diarahkan oleh petugas SPBU untuk beralih mengisi Pertamax. Namun oknum polisi tidak terima hingga terjadi cekcok. Oknum polisi pun langsung menganiaya ketiga petugas SPBU. Dari pihak customernya itu menyebut ini mobil jenderal. Terus di video juga dia menyebut bilangnya Kapolda gitu. Ada narasi, ada kata-kata Kapolda ketika dia ngebentak-bentak itu tadi. Ketiga korban mengalami luka di bagian wajah serta rahang, langsung melakukan visum dan membuat laporan ke Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Puluhan warga beramai-ramai menangkap seorang pria pelaku begal yang beraksi di Jalan Kamal Benda Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku yang sempat kabur ke dalam permukiman akhirnya tak berkutik dan diarak warga. Emosi warga tak terbendung hingga membuat pelaku babak belur dihakimi. Polisi dan TNI yang berusaha mengevakuasi pelaku dari amuk warga kewalahan. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku digelandang ke Polsek Kalideres. Sementara 2 rekannya yang berhasil kabur tengah dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Seorang pengendara mobil sedan tergeletak di jalanan dalam kondisi mabuk tak sadarkan diri. Mengetahui pemiliknya tak berdaya, seorang pria masuk ke mobil dan membawa kabur mobil sedan premium itu. Pasca peristiwa itu, pelaku diketahui sempat menawarkan mobil hasil curiannya melalui media sosial untuk keperluan lebaran. Namun ia akhirnya tak berkutik setelah aksi kejahatannya dibongkar petugas. Polisi bergerebek rumah kontrakannya di kawasan Jakarta Barat dan membawanya ke Polsek Tambora untuk diperiksa. Polisi juga menyita mobil hasil curiannya. Kini ia dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Kecelakaan adu banteng melibatkan 2 bus Transjakarta terjadi di jalur koridor 13 Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para penumpang bus Transjakarta berhamburan akibat tragedi kecelakaan tersebut. Bus yang terlibat kecelakaan ringsek di bagian depan. Para penumpang dirawat di 2 rumah sakit, yaitu RS Sariasi Ciledug dan RS Bakti Mulia Slipi. 2 korban diantaranya mengalami patah tulang. Dari hasil pemeriksaan, salah satu sopir mengakui tertidur saat mengemudi sehingga kendaraannya masuk jalur yang berlawanan dan terjadi tabrakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang roti hingga pasangan suami istri tercebur ke galian sedalam 1 meter di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara itu karena nekat terjang jalur aliran lahar Gunung Semeru, seorang ayah dan anak terseret hingga 5 meter. Pedagang roti bersepeda motor tercebur ke dalam galian proyek pekerjaan jaringan perpipaan di Jalan Sukarela Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga ia memaksakan diri melintas dan tidak menyadari kedalaman lubang karena tertutup air. Sementara di waktu berbeda, pasangan suami istri juga tercebur ke galian. Menurut warga, proyek galian ini berada di tengah akses jalan. Beberapa warga terpaksa melintas karena jauhnya jarak jalan alternatif. Jadi ruang tempat orang mau lewat motor itu sempit, nggak bisa, orang kasih longgaran lah jalan dikit buat warga. Itu warga emang sempit, adanya sempit. Iya, jadi warga nggak bisa, masih memutar, jangan jauh. Pasca kejadian, pihak proyek menutup lubang galian, sementara kondisi korban mengalami luka-luka ringan akibat peristiwa ini. Akses jalan warga dialihkan ke jalan alternatif. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Seorang ayah dan anaknya terseret banjir lahar Gunung Semeru. Di jalur aliran lahar Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Nah, sepeda motor yang dikendarai tergelincir hingga keduanya jatuh dan terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Beruntung warga yang berada di lokasi dengan sigap penolong hingga keduanya selamat dan hanya mengalami luka lecet akibat tergores material banjir lahar berupa batu dan pasir. Nggak tahu ya, mungkin karena apesnya. Biasanya kan dilihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong? Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya? Itu sempat terseret berapa meter Pak kira-kira Pak? Ya kira-kira 5 meter lebih lah. 5 meter lebih ya? Ya. Tapi anaknya nggak apa-apa tadi Pak? Ya alhamdulillah, cuma lecet di dengkulnya. Warga dusun Sumber Langsep memang kehilangan akses jembatan setelah beberapa tahun lalu jembatan putus tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru. Akibatnya warga tidak punya pilihan lain karena jembatan tersebut memang menjadi akses satu-satunya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Puluhan kios di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat hangus dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api sempat membuat para pedagang panik. Sementara itu gegara sopir mengantuk jelang santap sahur, sebuah mobil menabrak seorang penjual nasi goreng di pinggir jalan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Api membumbung tinggi menghanguskan puluhan kios di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet dari satu kios ke kios lainnya. Warga dan para pedagang pun bahu-membahu menyiramkan air ke bangunan yang terbakar. Sementara pedagang lain berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Sempitnya akses di bagian belakang pasar menyulitkan petugas memadamkan api. 8 truk damkar dikerahkan ke lokasi sementara akses jalan hanya cukup untuk satu kendaraan. Pas saya dobrak itu api udah gede. Api udah gede banget ya, Pak. Jadi saya minta tolong sama pedagang yang udah yang udah pada datang. Api nggak bisa ini udah gede banget lah gitu. Ini dari apa nih? Apa? Penyebab ini dari apa? Saya kurang tahu ya. Pokoknya bukan dari listrik, bukan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang emak-emak penjual nasi goreng di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur tewas dengan kondisi luka di kepala. Korban tewas usai warungnya yang berada di pinggir jalan ditabrak mobil akibat sang sopir mengantuk. Suami korban tak kuasa menahan kesedihan memeluk erat jasad istrinya tersebut. Korban biasa berjualan nasi goreng di lokasi kejadian dengan suaminya hingga imsak. Polantas Resort Jember yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengamankan sang sopir. Diketahui mobil melaju dari arah kota Jember menuju arah Lumajang, tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak penjual nasi goreng hingga tewas. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani jajaran Polantas Resort Jember dengan meminta keterangan saksi-saksi termasuk sopir. Tak bisa menghidupkan mesin, pencuri sepeda motor ditangkap warga di Depok, Jawa Barat. Sementara itu, 2 emak-emak ketangkap basah pemilik toko saat mencuri pakaian balita. Pencuri motor ini akhirnya ditangkap oleh korban dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Aksi percobaan pencurian ini terjadi saat korban baru saja pulang kerja, memarkirkan motor di depan rumah. Saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi, istri pelaku mengakui bahwa sang suami kerap melakukan aksi pencurian hingga pembegalan. Udah disater juga sama itu maling, udah disater, gak nyala-nyala. Udah makanya dia pergi itu langsung. Itu juga dia nggak cobaan buat maling motor juga. Dia bawa tas lempang, itu tas lempang juga udah ambil di dalam rumah.
Pelaku merupakan warga sekitar yang tak jauh dari rumah korban. Kini kasusnya tengah ditangani unit reskrim Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dua mama ini tak berkutik usai ketangkap basah mencuri sejumlah pakaian balita. Bahkan seorang mama pelaku pencurian menjadi sasaran amukan pemilik toko di Madinah, Sumatera Utara. Pelaku menyimpan barang curiannya dalam kain gendong dan tas. Pelaku, dua mama yang sedang menggendong balitanya, belum berpura-pura membeli di toko pakaian bayi. Orang pelaku membuat repot hingga pemilik toko lengah. Usai beraksi, dua mama ini langsung berusaha meninggalkan toko tanpa membeli sehelai pakaian pun. Pemilik toko menaruh curiga lantaran di dalam gendongan bayi terlihat sedikit pakaian curian dan aksi pelaku pun terungkap. Iya, datang bersama. Datangnya gimana bang? Pakai gendong anak atau gimana? Ya, pakai gendongan langsung biasa. Kayak orang biasa. Awalnya mereka ngapain itu bang? Ngapain? Nanya barang. Mau beli? Mau beli. Pemilik toko tak melaporkan aksi kedua mama ini ke polisi, namun berharap para pelaku jerah dan tak mengulangi perbuatannya kembali. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa angkat bicara menanggapi alumni beasiswa LPDP yang viral di media sosial karena tidak ingin anaknya jadi warga negara Indonesia. Yang bersangkutan diminta mengembalikan dana beasiswa, termasuk bunganya. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Postingan seorang wanita yang anaknya mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Padahal status yang bersangkutan dan suaminya adalah mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Tak pelak warganet ramai-ramai mengkritik. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Udah resmi jadi British citizen. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akhirnya akan bicara terkait peristiwa viral ini. Purbaya pun meminta yang bersangkutan mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima termasuk bunganya. Bahkan, yang bersangkutan akan masuk daftar hitam atau di blacklist dari lingkungan pemerintah nasional. Sudah bicara tadi dengan suami saya dan dia sebenarnya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP berapa tuh? Jadi termasuk bunganya, loh. Jadi bukan uang itu kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya, dengan treatment yang fair. Usai viral di media sosial, Sasetianingsih telah mengunggah permohonan maafnya. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan nasabah menggeruduk kantor Bank 9 Jambi, khawatir uang mereka hilang dan sistem bank itu diduga bobol, diretas hingga tidak bisa diakses. Kantor cabang Bank 9 Muara Bulian Batanghari Jambi ramai didatangi nasabah. Mereka menyampaikan keluhan terkait dugaan pembobolan rekening yang viral di media sosial. Sistem bank diduga dibobol peretas hingga para nasabah khawatir dengan uang tabungan mereka. Para nasabah mengaku tidak bisa mengecek saldo di mobile banking maupun di ATM. Bahkan saat ini ada beberapa nasabah yang mengaku kehilangan saldo secara tiba-tiba dengan jumlah puluhan juta rupiah. Kita sudah coba tadi melalui e-banking tapi nggak bisa, alasannya maaf ada gangguan gitu aja. Selain itu Pak, sudah coba cek ke ATM Bank 9 Jambi? Kalau saya masuk ke ATM kayaknya belum dari Pak. Karena tadi dari informasi dari kawan-kawan yang depan ini kayaknya nggak bisa katanya. Bank Jambi sedang melakukan pemulihan sistem dan layanan pada kanal ATM dan mobile banking agar dapat segera beroperasi sebagaimana mestinya. Pihak Bank Jambi berjanji akan bertanggung jawab penuh jika ada nasabah yang kehilangan uang di dalam rekeningnya. Hingga saat ini pihak Bank 9 Jambi masih menelusuri dugaan pembobolan tersebut. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku tak berkutik usai petugas membawa senjata laras panjang. Pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Tambora beserta barang bukti mobil hasil curiannya.
Pelaku ditangkap lantaran membawa kabur mobil sedan premium saat pemiliknya tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mabuk tak sadarkan diri. Pelaku bahkan sempat menawarkan mobil hasil curiannya melalui media sosial untuk keperluan lebaran. Minuman jamu intisari. Namun beberapa menit setelah minum jamu tersebut, orang tersebut tidak sadarkan diri. Kemudian seorang pelaku itu tidak sengaja melihat korban tersebut dalam keadaan mabuk. Dan disitulah tersangka tersebut melakukan pencurian roda 4. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Pelaku pembunuhan dengan modus COD di Sumedang, Jawa Barat ditangkap polisi saat kabur dengan kendarai angkot. Sementara 2 orang pemuda di Lampung diamankan karena mengacungkan senpi sembari berjalan menyusuri gang. Pelaku pembunuhan dengan modus COD ponsel yang pura-pura jadi sopir angkot ditangkap aparat Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat. Petugas pun mengiring pelaku guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku nekat menghabiskan nyawa korban yang merupakan temannya lantaran mengaku dendam atas perkataan korban. Aksi sadisnya dilakukan seorang diri dengan dalih mengajak korban bertemu bibinya yang akan membeli ponsel secara cash on delivery atau COD. Pelaku telah menyiapkan sebilah pisau dan airsoft gun yang digunakan untuk menganiaya korban yang disimpan di belakang jok mobil. Pelaku pun terancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Tersangka disebabkan oleh dendam terhadap korban karena korban pernah mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya bukan merupakan anak kandungnya. Kemudian motif ekonomi ingin memiliki barang-barang milik korban yang mana di barang-barang tersebut sudah belum sempat dijual. Sebelumnya warga perumahan baru Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat digegerkan dengan temuan seorang pria yang tewas tergeletak bersimbah darah. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Diketahui sebelum tewas korban sempat teriak minta tolong dengan kondisi terluka turun dari mobil. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA News melaporkan. Dapat pistolnya. Itu anaknya. Yang rekam siapa ini? Itu anaknya. Warga Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Lampung menggeruduk sebuah tempat kos yang menjadi persembunyian 2 pemuda koboi yang meresahkan. Duanya hampir saja dimasa lantaran menghebohkan masyarakat dengan aksi todong senpi sembari berkeliling gang. Beruntung petugas dari Polres Kota Metro tiba di lokasi dan berupaya mengevakuasi pelaku beserta barang bukti sepucuk senjata api rakitan dan 3 butir amunisi. Dari hasil pemeriksaan diketahui senpi jenis revolver itu dibeli dengan harga Rp500.000. Atas perbuatannya keduanya terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Kota Metro dan dijerat hukuman pidana penjara maksimal selama 15 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Trisanto Ayus melaporkan. 2 pencuri sepeda motor ditangkap setelah kejar-kejaran dengan polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Makassar, seorang pemuda ditangkap polisi usai menganiaya tetangganya. Woi, kau dengan siapa? Woi, kau dengan siapa malingnya? Aku maling. Pemuda spesialis pencurian motor ini hanya bisa terduduk usai diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku tak berkutik usai diborgol petugas. Pelaku lainnya juga berhasil diringkus. Operasi sikat musi melakukan. Keduanya dikenal sebagai pencuri yang diduga telah beraksi di sejumlah tempat. Sikat musi. Sebelumnya pelaku sempat kabur saat hendak ditangkap. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Dan pelaku akhirnya berhasil diamankan. Dari tangan para pelaku turut diamankan barang bukti motor hasil curian. Karena personel kami sigap akhirnya berhasil untuk mengamankan juga pelaku. Untuk data kami di sementara ya, itu ada 9 tempat kejadian. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 5 tahun pidana penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, A-News melaporkan.
Tim Jatandras Polrestabes Makassar menangkap seorang pemuda bernama Denny 30 tahun di rumahnya di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dijemput polisi usai menganiaya seorang emak yang merupakan tetangganya. Peristiwa bermula saat pelaku datang menagih uang 1 juta rupiah dengan menyambangi rumah korban. Korban yang tengah mencuci piring terlibat cekcok usai tidak mengembalikan uang pelaku. Pelaku yang tersulut emosi menganiaya korban hingga alami lebam di paha dan punggung. Ironisnya, uang yang dipinjamkan merupakan hasil dari pengajuan data pribadi pelaku ke aplikasi pinjaman online hingga pelaku terkena teror spam. Si korban ini minta tolong kepada pelaku untuk dicarikan pinjaman online. Dan pelaku mengiyakan sehingga cairlah uang sebanyak 1 juta dan diberikan kepada korban. Pada saat jatuh tempo untuk pembayarannya, si korban ini tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Satreskrim Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Puluhan jemaah umroh terlantar di Tanah Suci karena pihak travel tidak bertanggung jawab. Dana para jemaah diduga digunakan untuk uang mahar pernikahan. Saya bertiga ya, 28 juta. Jadi bervariasi, Bu? Bervariasi. Inilah puluhan jamaah umroh asal kota Kendari yang diberangkatkan oleh Travel Travelina terlantar di Tanah Suci. Diduga dana para jamaah ini digunakan pemilik travel untuk uang mahar dan menikah. Usai menjalani prosesi pernikahan, pelaku diamankan di Polresta Kendari. Kita lakukan pembiaran, saatnya kita harus kasih efek jerah agar tidak ada korban-korban lainnya lagi. Minimal yang hari ini kita selesaikan. Hal ini juga terjadi pada jamaah umroh travel Tajuk Ramadan Group yang meminta uang mereka dikembalikan dan mendatangi Polresta Kendari. Dari 2 kasus yang ditangani petugas naik ke tahap penyidikan dan telah menangkap 2 pemilik travel. Pada dasarnya kedua travel ini belum memiliki izin sebagai penyelenggara PPIU yang independen. Aliran dana yang diduga disalah peruntukan. Jadi dana yang dari kloter selanjutnya sudah terlanjur digunakan untuk menutupi kekurangan dana dari periode sebelumnya. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih travel perjalanan ibadah umroh dengan iming-iming promo murah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mokhtarudin, iNews melaporkan. Warga binaan di Rumah Tahanan Negara Pandeglang, Banten mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah dan itikaf di masjid. Di bulan suci Ramadan, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pandeglang mengajak para warga binaan untuk memperbanyak ibadah dan iktikaf di masjid. Kegiatan ini sebagai upaya pembinaan mental dan spiritual agar para warga binaan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Ramadan juga sarana introspeksi dan perbaikan diri. Meski berada di balik jeruji besi, para warga binaan tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk. Mereka aktif mengikuti berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, iktikaf, hingga kajian ilmu agama. Mereka semakin mendalami ilmu agama, serta memperkuat keimanan selama menjalani masa pidana. Ini bentuk bahwa kami itu tidak seperti apa yang dibayangkan. Kami itu insya Allah di kegiatan di dalam ini positif. Suci Ramadan ini selain meningkatkan keimanan ketakwaan, kemudian para warga binaan menambah ilmu, terutama ilmu agama. Mudah-mudahan mereka selama di sini mengisi dengan ibadah, kemudian mendapatkan ilmu yang dapat bermanfaat untuk mereka di luar. Bulan Ramadan diharapkan dapat meningkatkan ketenangan batin serta menciptakan lingkungan rutan yang religius, aman, dan kondusif. Dari Pandeglang, Banten, PW Febrianto melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.